Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi materi tentang perpindahan massa atau mass transfer dalam mata kuliah fenomena perpindahan. Baik, langsung saja yang pertama kita lihat tentang pengertian perpindahan massa. Apa sih perpindahan massa? Perpindahan massa adalah perpindahan suatu massa dari satu lokasi, biasanya berupa aliran, frasa, fraksi, atau komponen ke fase lainnya. Nah, pada perpindahan massa ini terjadi pada komponen rancang ukuran yang pada fase yang sama atau dari satu fase ke fase lain karena adanya perbedaan konsentrasi. Perpindahan massa itu terjadi karena pergerakan molekul-molekul dari elemen fluida yang disebabkan adanya suatu gaya pendorong atau istilahnya driving force. Nah, pada perpindahan massa ini, driving force-nya atau gaya pendorongnya adalah konsentrasi. Jadi, gerakannya itu disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Baik, yang berikutnya kita lihat. Pada perpindahan massa itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama disipasi atau pelesapan, yang kedua laju pendinginan, dan yang ketiga gaya gravitasi. Baik, kita lihat yang pertama disipasi atau pelesapan. Bau menjadi lebih lambat jika sumber baunya zat padat. Yang kedua laju pendinginan. Laju pendinginan suatu zat padat yang mengantarkan panas tergantung pada ada atau tidaknya sumber panas. Yang ketiga gaya gravitasi. Salah satu contohnya adalah terhadap butiran-butiran yang melawan arus yang disebabkan media sekitar. Selanjutnya, perpindahan massa antar fase terjadi pada yang pertama fase cair ke cair, yaitu pada proses ekstraksi. Yang kedua pada fase cair ke gas, yaitu pada proses adsorpsi dan desorpsi. Yang ketiga fase cair ke padat, yaitu pada proses leaching. Yang keempat fase gas ke gas, yaitu pada proses difusi gas. Dan yang kelima fase gas ke padat, yaitu pada proses sublimasi. Baik, itulah seputar materi tentang pengertian perpindahan massa. Selanjutnya kita lihat tentang mekanisme perpindahan massa. Mekanisme perpindahan massa itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama molecular diffusion, yang kedua one film theory, yang ketiga two film theory. Nah, kita lanjut dengan molecular diffusion. Bisa kita ketahui dari kata diffusion terlebih dahulu. Difusi adalah penyebaran molekul zat dan gas atau cairan yang konsentrasinya tinggi atau hipertonis ke gas atau cairan yang konsentrasinya lebih rendah atau hipotonis. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Baik, pada difusi molekuler ini bisa kita ketahui terjadi karena gradien tekanan atau bukan tekanan parsial yang disebut difusi tekanan. Ada juga bisa kita sebut Persier diffusion. Itu disebabkan karena gradien suhu yang disebut difusi thermal diffusion, dan sedangkan juga yang disebabkan oleh medan gaya dari luar yang disebut difusi paksa atau force diffusion. Selanjutnya perpindahan molekul suatu spesies, misalnya kita sebut dengan A, dinyatakan dalam fluks molar WA atau mol, atau area waktu, jumlah WA, atau bisa kita sebut partikel A yang berpindah dalam koordinat rektangular. Jadi dinyatakan sebagai berikut, yaitu WA sama dengan IWAX plus JWAY plus KWAZ. Baik, itu tentang molecular diffusion. Yang kedua kita lihat tentang one film theory. Berawal dari konsep dasar film, teori film ialah tahanan terhadap difusi dapat dianggap ekuivalen dengan one film yang tebalnya tertentu. Nah, teori film ini sering dipakai sebagai dasar-dasar soal rumit seperti tentang difusi, multikomponen, ataupun difusi yang disertai dengan reaksi kimia.
One film theory ini juga dapat dilihat sebagai berikut ini. Jika dilihat dari grafik ini, pada laju transef massa A yang diperkirakan untuk A dapat digunakan persamaan, yaitu kita akan mencari NA-nya. NA-nya itu dapat dilihat dengan mencari koefisien K dengan variabel-variabel yang akan dicari. Seperti misalnya C atau X maupun Y, CAS kurang CA ataupun XAS kurang XA dikali dengan koefisien C tersebut atau koefisien variabel yang dicari tersebut, atau dengan kata lain kita akan mencari NA-nya, yaitu mass transfer dari mol A per area dikalikan waktu. Berikutnya tentang two film theory, di mana two film theory ini memiliki sistem atau fase, yaitu gas liquid dan liquid-liquid. Dalam gambar tersebut diasumsikan sebagai lapisan film sangat tipis, maka tidak terdapat akumulasi A pada lapisan film dan memberikan dua cara. Cara pertama itu adalah menggunakan hukum Henry, di mana Ca1i sama dengan H dikali Ca2i. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan flux yang sama dari fase 1 dan 2, di mana Na sama dengan Kc1 dalam kurung Ca1 dikurang Ca1i sama dengan Kc2 dalam kurung Ca2i dikurang Ca2. Nah, Ca1i dan Ca2 ini tidak dapat diukur, dan oleh karena itu persamaan di atas akan sulit digunakan. Nah, untuk mensiasatinya kita menggunakan dua tahap, yaitu tahap gabungan film dalam fase 1, yang kedua adalah kombinasi film dalam fase 2, seperti yang tertera pada PPT berikut. Perpindahan massa akan berlangsung selama ada perbedaan konsentrasi di lapisan film. Jika konsentrasi di batas fase sudah sama dan konsentrasi di badan utama, maka keadaan jenuh atau keseimbangan telah tercapai. Maka tampak bahwa hubungan keseimbangan ini menjadi sangat penting untuk diketahui. Hal ini digunakan untuk menemukan profil konsentrasi di kedua fase. Ada juga hubungan keseimbangan fase. Untuk hubungan keseimbangan fase ini digunakan untuk memprediksi konsentrasi solut di masing-masing fase pada keadaan berkeseimbangan. Nah, maka perlu ada data keseimbangan berdasarkan hasil eksperimen. Yang pertama itu kita lihat gas cair, hubungan keseimbangannya yaitu data kelarutan sering dijumpai di operasi alat-alat transfer massa yang berdasarkan perbedaan kelarutan seperti adsorben dan stepper. Yang kedua cair-cair, hubungan keseimbangannya yaitu data kelarutan sering dijumpai di operasi ekstraksi cair-cair. Yang ketiga uap cair, hubungan keseimbangannya yaitu titik didih, titik embun, tekanan uap, relatif volatilitas banyak dijumpai di operasi distilasi alat pertukaran panas dengan perubahan fase seperti HE, kondenser, dan vaponizer. Yang keempat ialah padat ke cair. Hubungan keseimbangannya yaitu data kelarutan sering dijumpai di operasi adsorber atau leaching. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perpindahan massa muncul pada banyak proses seperti adsorpsi, evaporasi, absorpsi, pengeringan, resipitasi, filtrasi membran, dan destilasi. Yang kedua, perpindahan massa terjadi pada komponen dalam campuran, berpindah dari fase yang sama atau dari fase satu ke fase lainnya karena adanya perbedaan konsentrasi. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa laju difusi ini pada setiap fase tidak bergantung pada gradien konsentrasi, karena pada waktu yang sama gradien konsentrasi pada sistem dua fase ini mengidentifikasikan pencapaian keseimbangan antar fase. Berikutnya kita lihat contoh operasi perpindahan massa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama leaching. Leaching merupakan pemisahan suatu zat yang biasanya disebut solut atau zat terlarut dari suatu padatan atau solid dengan menggunakan pelarut berbentuk liquid. Contohnya mencuci baju, membuat teh,
pemisahan gula dari ampas tebu, pembuatan kopi, dan proses pendapatan emas dari bongkahan batu. Yang kedua, absorpsi. Absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan cair yang diikuti dengan pelarutan. Contohnya formalin, pembuatan minuman bersoda. Yang ketiga, ekstraksi. Contohnya pemurnian air domestik seperti air kloroform dan minyak atsiri. Yang keempat, destilasi. Destilasi dalam kehidupan sehari-hari biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai yang kekurangan air bersih. Yang berikutnya contoh soal dan pembahasannya. Mungkin itu saja presentasi materi dari saya tentang perpindahan massa. Sekian dan terima kasih.